Dia bahkan tidak setampan saya. Chen An, siapa izinkan orang tak berguna masuk? Makanan yang kalian orang kaya makan. Tidak ada yang istimewa bagaimanapun juga. Chen An, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat acara seperti apa ini? Taibu itu anak. Mau. Kita semua di sini berstatus bangsawan. Tuan muda dari keluarga bangsawan. Eksekutif perusahaan. Elit yang kembali. Siapa yang mau makan tebu busukmu? Sungguh memalukan. Aku umumkan bahwa untuk reuni malam ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk hadir. Aku setuju. Aku juga setuju. Kami semua setuju. Semua. Chen An, kita semua teman sekelas. Kita tidak bisa membantu dengan hal lain. Tapi sampah. Ada banyak untukmu. Chen En, ambil sampahmu dan cepat keluar. Jangan mempermalukan dirimu lagi di sini. Apakah itu menyenangkan? Ya, itu cukup menyenangkan. Sampah ini, bukankah seharusnya bersama sampah lain? Chen An, kenapa kamu tidak memohon pada Tuan Muda Wan untuk mengatur pekerjaan petugas kebersihan untukmu dengan gaji bulanan 3.000? Bukankah itu lebih nyaman daripada memungut sampah? Staf kebersihan di perusahaan Tuan Muda Wang. Tidak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan itu. Chen An, kita kan teman sekelas. Selama kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan membiarkanmu datang ke perusahaan kami untuk membersihkan toilet. Bagaimana? Tuan Muda Wang murah hati. Chen An, kamu pasti sangat berterima kasih sekarang kan? Chen An, kenapa tak cepat terima kasih Tuan Muda Wan? Menyapu toilet lebih baik daripada pungut sampah. Baiklah, jangan buang kata untuknya. Perjamuan akan segera dimulai. Ayo masuk. Baiklah, ayo pergi. Dengan sistemku kenapa harus takut kalian semua? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Dan kamu masih ingin duduk? Jangan sentuh. Ini tempat dudukmu kan? Ini tempat duduk anjingku. Kau tidak memenuhi syarat. Beraninya kau memukulku. Saya memukul seekor anjing. Jangan anggap itu pribadi. Apa yang kamu lihat? Bahkan pandangan ekstra adalah penghinaan baginya. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Chen An, apa yang kamu lakukan? Itu bukan tempatmu seharusnya duduk. Pergi dari sini. Tepat sekali. Itu disiapkan untuk nona muda Xiao. Tempat duduk khusus. Kursi ini bernilai puluhan miliar. Bahkan tidak sebagus milik rumah saya. Bangku 10 yuan. Kalau tak keluar sekarang, aku panggil keamanan. Karena ini adalah reuni kelas. Semua orang di sini adalah teman sekelas. Xiao Linglong juga punya 2 mata dan 1 mulut. Omong kosong. Benar-benar tidak tahu malu. Chen An, keluarga Xiao akan segera jadi keluarga bangsawan kelas 1. Menjadi kekuatan paling berpengaruh di Jiancheng. Kamu pikir kamu ini siapa? Tahukah kamu? Tempat ini benar-benar bagus. Ini buatku lihat jelas. Omong besar sekali. Infeng Tuan Muda keluarga Ye. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Saya sarankan Anda segera turun dari kursi ini. Dan ya, lalu bersujud dan minta maaf kepada kursi ini. Mungkin Tuan Muda ini masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Tuan Muda Ye ada di sini. Kenapa kau tidak cepat turun? Minta maaf pada kursi itu. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih dari yang bisa kau tanggung. Minta maaf pada kursi itu. Kalian orang kaya. Apakah kalian semua bermain seperti ini? Chen An, awalnya kau menodai kursi Linglong saja sudah cukup. Aku tidak menyangka kau berbicara begitu sombong dan menghina Linglong. Kau benar-benar anggap Tuan Muda terbuat dari lumpur. Chen An, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera berlutut dan minta maaf kepada kursi ini. Kalau tidak, di Jiancheng ini tidak akan ada tempat bagimu. Bagaimana jika saya tidak mau? Baiklah Chen An, kau tidak tahu berterima kasih atas kelenggaraanku.
Kalau begitu jangan salahkan tuan muda bersikap tak sopan. Pengawal. Seret sampah ini keluar. Patahkan kakinya. Dan patahkan lengannya. Telanjangi dia. Lalu gantung dia di alun-alun Jiangchen. Biarkan semua orang tahu. Ini adalah konsekuensi menentang tuan muda ini. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tunanganku. Apa yang kalian semua lakukan? Linglong lama tidak bertemu. Linglong, kau datang tepat pada waktunya. Chen En ini tidak punya sopan santun. Dia bersikeras duduk di tempat dudukmu. Dia sama sekali tidak tahu tempatnya. Linglong jangan khawatir. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mematahkan kaki si tidak berguna ini. Sebagai permintaan maaf kepadamu. Aku akan melakukannya. Memikirkan Chen En nanti. Memohon sambil berlutut. Aku sebenarnya sedikit bersemangat. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau membuat Chen An berlutut memohon. Ketua Xie, kenapa kau memukulku? Justru kau yang kupukul. Kau tidak tahu tempatmu. Kau bicara tanpa berpikir. Beraninya kau menghina Chen An. Xiao Linglong. Tapi Chen An duduk di tempat duduk eksklusifmu. Sudah sepantasnya memberinya pelajaran. Jadi bukan hanya aku tidak boleh memukulmu. Aku juga harus meminta maaf padamu. Tidak sama sekali. Merupakan kehormatan bagiku dipukul oleh Ketua Xiao. Aku terlalu senang untuk marah. Betapa benar-benar tercela. Linglong. Keluarga Xiao segera jadi bangsawan kelas 1. Menurut peringkat status. Bahkan hanya menyentuh ini. Melanggar aturan. Karena ini adalah aturan Jiangcheng. Maka itu harus dipatuhi. Tepat sekali. Apa kamu dengar itu? Kenapa kamu tidak cepat turun? Menurut aturan, kursi ini sudah dipesan untukku. Chen An adalah tunanganku. Tentu saja dia berhak duduk di kursiku. Xiao Linglong. Lihatlah penampilan Chen An. Seorang pemungut sampah bau. Bagaimana mungkin dia tunanganmu? Benar kau adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Seorang ketua bernilai puluhan miliar. Seorang ketua bernilai puluhan miliar. Yang satu pemungut sampah tak berguna. Itu benar-benar tidak mungkin. Saya sudah bilang pada kalian semua. Tapi kalian tidak mau percaya. Lelukan semacam ini tidak lucu. Apa yang baru saja kukatakan? Tidak ada yang dengar jelas di antara kalian. Chen An adalah tunanganku, tunangan Xiao Linglong. Xiao Linglong, apa kamu yakin? Tentu saja aku punya kontrak pernikahan sebagai bukti. Sial. Apakah ada surat nikah? Chen An. Aku sarankan kau tidak pantas untuk Linglong. Jika kau tahu yang terbaik untukmu. Cepat batalkan pertunangan dengan Linglong. Kalau tidak konsekuensinya. Bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Permisi. Saya tadi hanya terganggu. Apa yang kamu katakan? Kau. Saya tidak mendengar dengan jelas. Chen An. Kamu punya banyak nyali. Kamu berani tidak mematuhi perkataan Tuan Muda Ye. Kau justru tidak menghormati Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda Ye marah, mulai sekarang di Jiangcheng, aku khawatir tidak akan ada tempat bagimu. Jika kamu tidak ingin mati, cepat turun. Batalkan pertunangan. Kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Permintaan maaf saya. Saya pergi dari rumah terlalu cepat hari ini. Tidak membawa tas. Jadi saya tidak bisa membawanya. Kau mencari mati. Ye Feng. Berani menghina tunanganku lagi, coba saja. Istri saya benar-benar dominan. Dan cantik. Begitukah? Chen An adalah suami yang diakui oleh Ku Xiao Linglong. Dia adalah anggota keluarga Xiao. Bukan sembarang orang di antara kalian bisa menghina. Xiao Linglong. Kamu bingung. Chen An tak bisa hidupi diri sendiri. Dia adalah parasit masyarakat sejati. Linglong, jangan terpengaruh kata manisnya. Dan tertipu. Keputusan apapun yang kubuat Xiao Linglong. Apa aku perlu menjelaskannya padamu? Xiao Linglong. Aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga Ye. Seorang konglomerat tingkat atas di Jiangcheng. Dalam aspek apa aku tidak lebih kuat dari si tidak berguna ini? Ye Feng. Bukan hanya kau. Siapapun yang berani menghina Chen An lagi, berarti menghina aku Xiao Linglong. Dan menentang keluarga Xiaoku. Xiao Linglong.
Apa kau melakukan ini demi si tidak berguna ini? Dan menentangku? Aku tidak tahu orang tidak berguna ini. Aku juga tak tahu kemampuan orang ini. Untuk membuatmu rela. Mendukungnya. Mungkin Linglong menyukai ketampanan saya. Ketika aku Xiao Linglong memilih seorang suami. Identitas dan status, kekayaan, dan latar belakang keluarga tidak penting. Tidak melihat identitas dan status. Tak peduli kekayaan dan latar belakang keluarga. Lalu apa yang kau lihat? Melihat karakter. Xiao Linglong. Kapan kau menjadi begitu pandai bercanda? Orang-orang seperti kami. Dengan satu kata saja. Boleh buat orang yang kononnya berwatak baik. Berlutut di kaki kami. Memohon belas kasihan. Jalan kita berbeda. Kita tidak bisa bersekongkol bersama. Keluarga Wangku kalah dengan Xiao atau Ye. Itu keluarga kelas 3 di Jiangchen. Dengan status bangsawan. Sampah yang dibuang sembarangan. Chen An mungkin dalam seumur hidup ini. Bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihat. Keluarga kelas 3. Apakah itu sangat mengesankan? Sekarang, biarkan keluarga Wang bangkrut. Kepala keluarga. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Saham keluarga Wang kami. Semua sudah mencapai batas bawah harian. Apa katamu? Kepala keluarga. Kontrak baru dengan keluarga Chu dibatalkan secara sepihak oleh keluarga Chu. Keluarga Chu lebih memilih membayar denda daripada melanjutkan kerjasama. Patria, dana kelompok kami telah dibekukan oleh Ban. Arus kas perusahaan telah runtuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Halo, Apakah ini Patria keluarga Wang? Keluarga Wang sekarang bagaimana? apa kau yang melakukan ini? Siapa kau? Kau tidak pantas bertanya siapa aku. Keluarga Wang mendapatkan hasil hari ini. Justru karena kau punya putra yang baik. Anak durhaka ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan di luar? Sampai membuat keluarga Wangku bangkrut. Kau bermimpi. Itu konyol. Keluarga Wang adalah keluarga kelas 3 terhormat. Dengan aset puluhan miliar. Bahkan keluarga bangsawan kelas atas. Jika mereka ingin membuat Wang bangkrut, itu tidak akan semudah itu. Kau seorang JI pemungut sampah tak guna. Berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu lagi. Semut yang melihat langit tidak memiliki kesadaran DIRE. 3, 2, 1. Apel. Kau anak durhaka. Siapa sebenarnya yang kau singgung di luar? Cepat minta maaf. Jangan libatkan seluruh keluarga Wang kami. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Apa? Keluarga Wang bangkrut. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah keluarga Wang benar-benar bangkrut? Itu kau. Kau benar-benar membuat keluarga Wang bangkrut. Benar sekali. Menarik bukan? Mengejutkan bukan? Sistem ini luar biasa. Itu membuat keluarga Wang bangkrut dalam 3 detik. Keluarga Wang benar-benar bangkrut. Sama sekali tidak mungkin. Chen En, cuma pemungut sampah tak guna Ji pun. Kebolehan apa dia ada sampai Wang bankrupt? Ini sama sekali tidak mungkin. Tunggu. Kalian berdua tenang dulu. Latar belakang Chen An. Kalian berdua tahu bagaimana itu. Bahkan aku tuan muda ini tidak bisa hanya dengan satu kata membuat keluarga Wangmu bangkrut. Apalagi dia. Tuan muda Ye benar. Chen An tidak mungkin punya kemampuan ini. Informasimu mungkin salah. Aku akan bantu memeriksanya. Tuan muda Ye punya koneksi yang luas. Terima kasih banyak Tuan muda Ye. Chen An, jika keluarga Wangku tidak bangkrut, aku akan mengambil nyawamu. Sebaiknya kau berdoa agar ayahmu mengakui kau sebagai putra baiknya. Tuan muda Ye, apa yang terjadi pada keluarga Wang? Keluarga Wang. Tuan muda Ye, apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Wangku? Keluarga Wang memang bangkrut. Ini benar.
Bagaimana itu mungkin? Aku tidak percaya. Ini jelas tidak benar. Jadi kau melihatnya sekarang kan? Hadiah pertunangan 5 juta yang kau janjikan padaku. Kau belum memberikannya padaku. Dan Porsche yang kau janjikan padaku. Aku bahkan belum mengambilnya. Wang Peng, Jalan. Jika bukan karena kau, bagaimana aku bisa menjadi musuh Tuan Muda Chen? Cepat berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Tuan Muda Chen, itu salahku. Semuanya karena wanita ini. Jika bukan karena wanita ini, tolong ampuni keluarga Wangku. Aku seorang pemulung. Bagaimana aku bisa sehebat itu? Masih berharap Tuan Muda Wang kenalkan pekerjaan. Pekerjaan membersihkan toilet. apa? Kau benar-benar berani membuat tunanganku. Membersihkan toilet untukmu. Tuan Muda Chen, aku salah. Aku buta. Aku sombong. Aku cuma minta kau maafkan aku, Ji. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan bersujud padamu. Tunggu. Meskipun keluarga Wangmu bangkrut, itu tidak ada hubungannya dengan Chen An ini. Jika bukan Chen An, lalu siapa lagi? Dia baru cakap nak bankrupkan keluarga Wang aku. Wang Peng, pikirkan baik-baik. Dia hanya seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan untuk membuat keluarga Wangmu bangkrut? Jika dia punya kemampuan itu, apakah dia akan memulung sampah? Aku mengumpulkan sampah karena aku mau. Masalah ini entah kebetulan atau ada orang lain yang terlibat. Tuan Muda Ye benar. Aku hampir benar-benar tertipu oleh kau sampan. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membersihkan toilet untuk keluargaku. Kau sudah bangkrut. Apakah toilet keluargamu masih milik keluarga Wang? Kau, meskipun keluarga Wangku bangkrut, itu bukan sesuatu yang bisa kau provokasi. Kau baru saja membuatku berlutut. Apa kau mencari mati? Aku baru saja melihatmu berlutut. Dan kau tampak cukup rela. Kau, Jika Chen En tidak membuat keluarga Wang bangkrut, lalu siapa lagi? tentu saja di antara yang hadir ada orang lain dengan kemampuan ini. Xiao Linglong ceritakan pada kami. Siapa itu? Tuan Muda Ye. Maksud Tuan Muda Ye. Tepat sekali. Itu dia. Xiao nak jadi bangsawan kelas 1 Ji. Xiao Linglong. Akulah yang menghancurkan keluarga Wang. Kenapa aku tidak tahu? Di antara yang hadir selain aku, hanya kamu yang punya kemampuan ini. Benar-benar Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye luar biasa. Sekumpulan semut. Pergi. Grup Xiao bernilai puluhan miliar. Keluarga Xiao nak buat perjamuan gerbang naga tak lama lagi. Untuk naik taraf jadi bangsawan kelas 1 lar. Dan bergabung dengan elit tingkat atas kami. Xiao Linglong, berhentilah berpura-pura. Kau baru saja bilang Chen An adalah tunanganmu. Jadi begitu? Kau melakukannya demi Chen En, untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Xiao Linglong, kau harus memikirkan ini baik-baik. Apa kau benar-benar ingin Demi, pemungut sampah yang tidak berguna ini, membalas dendam pada keluarga Wangku? Linglong, berhenti sekarang, belum terlambat. Tunggu. Bukti apa yang kau punya? Nak buktikan aku musnahkan keluarga Wang. Jika bukan kau, siapa lagi yang punya kekuatan ini? Kau betul-betul nak Demi Chen An tak guna nih. Lepas marah dan balas dendam kat keluarga Wang aku. Aku punya kekuatan. Apakah itu membuktikan aku melakukannya? Sungguh lelucon. Kehancuran keluarga Wangmu adalah perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Xiao Linglong, kau berani melanggar aturan Jiang Chen. Menikahi Chen Ansi tidak berguna ini. Kau harus berani dan tegah. Tunggu. Jelas aku yang menghancurkan keluarga Wang. Bagaimana itu menjadi perbuatan istriku? Bukankah dia hanya untuk melindungi kau si tidak berguna ini, sehingga dia menghancurkan keluarga Wang? Ini bukan hanya menghancurkan keluarga Wang. Dia menyerang kami. Wajah semua elit Jiangcheng. Hasil ini
Bukan sesuatu yang keluarga Xiaomu saat ini bisa tanggung. Linglong, tolong cepat berhenti. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Baiklah, baiklah. Karena kalian semua bersikeras menyebut rusa sebagai kuda dan memutarbalikkan kebenaran. Maka keluarga Wang ini dihancurkan oleh Ku Xiao Linglong. Jadi kenapa? Tidak. Aku sudah bilang. Keluarga Wang bankrupt tuh kerja aku. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Linglong. Chen An, jangan khawatir. Sejak aku, Xiao Linglong berusia 20 tahun. Ketika aku mulai mengelola keluarga Xiao, aku menerobos semua kesulitan. Bawa Xiao sampai di selangkah demi selangkah ke posisi ini. Apa kau pikir aku akan takut pada mereka? Linglong, hanya keluarga Wang. Jika hancur biarlah hancur, Tuan Muda Ye. Apa katamu? Keluarga Wang tidak penting. Tapi perjamuan gerbang naga keluarga Xiao akan segera diadakan. Kamu seharusnya tidak saat ini. Demi keinginan egoismu sendiri. Sebab uang keluarga terkemuka juga bankrupt. Jadi kenapa? Kau provokasi semua keluarga kuat Kat Jiangcheng. Kamu menginjak-injak martabat para elit. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menanggung kemarahan keluarga lain. Ye Feng, kau ajar aku macam mana nak buat sesuatu. Aku tahu. Kalian semua berpikir segalanya bisa diukur dengan uang. Tapi di hatiku, perasaan tak ternilai harganya. Seseorang. Chen An, semua kerja keras bertahun-tahun ini untuk mencapai posisi ini hari ini. Semuanya dimulai karena kau. Hari ini, aku telah menyiapkan 1 miliar uang tunai, 10.000 liang emas, dan 10 mobil mewah sebagai mahar. Dengan kontrak pernikahan terlebih dahulu, dan mahar menyusul. Chen An, beranikah kau menikahiku? Aku harap kau tidak bertindak impulsif. Tolong pertimbangkan baik-baik sebelum menjawabku. Chen An, kau benar-benar harus berpikir matang-matang. Kau rakyat jelata, tidak layak untuk Xiao Linglong. Chen An, jangan demi kepuasan sesaat kehilangan nyawamu. Chen An, kau lihat. Itu hanyalah salah satu kesulitan yang akan kamu hadapi nanti. Aku Xiao Linglong tidak peduli harta. Aku tidak menghargai status. Tapi ada orang di keluarga Xiaoku yang menghargai harta. Dan ada orang di Jiangqing yang peduli status. Chen An, apakah kamu masih berani menikahiku? Apa yang harus aku Chen An takuti? Mereka tidak lebih dari ini. Keluarga Wang baru saja dimulai. Bagaimanapun aku punya sistem. Itu bisa mencapai apapun yang aku katakan. Aku Chen An, bersedia menikahi Xiao Linglong. Aku tanya pada orang berkuasa Kat Jiangcheng. Siapa yang berani menghentikanku? Chen An, tunggu saja aku. Kenapa kau belum pergi? Menunggu permen pernikahan. Xiao Linglong, 3 hari lagi Kat perjamuan gerbang naga. Keluargamu Xiao. Dan kau si tidak berguna ini. Tunggu saja untuk menghadapi kemarahan semua yang berkuasa Kat Jiangcheng. Abaikan dia, ayo kita urus surat nikah kita. Ayo pergi. Kakek. Aku dan Chen An sudah mengurus surat nikah. Bagus. Linglong, selamat telah menemukan suami idamanmu. Apa bagusnya itu? Linglong menikahi si tidak berguna pemulung sampah. Dan orang tua itu bahkan tidak malu. Linglong, cepatlah dan ceraikan si tidak berguna ini. Kenapa? Kamu bertanya kenapa? Chen An bukan orang tak berguna. Jangan kira aku tidak tahu. Dia hanya pemulung sampah bau. Apa salahnya mengumpulkan sampah? Meskipun begitu dia adalah. Apa salahnya memulung sampah? Xiao Linglong, kamu berbeda hari ini. Kamu sekarang adalah ketua grup Xiao. Mulai sekarang keluarga Xiao kita akan dipromosikan menjadi keluarga tingkat pertama. Bagaimana bisa kamu menikahi si tidak berguna seperti itu? Aku tahu apa yang kulakukan. Apa rasa kepantasan yang kamu miliki? Hanya rakyat jelata kelas rendah ini, bahkan anjing penjaga keluarga Xiao kita, memiliki status yang lebih berharga daripada sampah ini. Orang seperti ini sama sekali tidak bisa masuk keluarga Xiao kita. Ibu, pernikahan adalah urusan pribadiku. Aku bisa mengambil keputusan sendiri. Kamu yang memutuskan. Kamu memutuskan dengan menemukan sampah seperti itu. Xiao Linglong, ingat ini. Kamu adalah putri sulung keluarga Xiao kita. Kamu adalah putriku dan ayahmu.
Kamu mengelola bisnis keluarga kita. Maka pernikahanmu bukan lagi urusan pribadimu. Pernikahan adalah tentang menyatukan keluarga. Orang yang bisa setara denganmu Xiao Linglong hanya bisa seseorang seperti Tuan Muda Ye. Tuan muda dari keluarga atas berpengaruh. Aku dan Ye Feng tak ada perasaan apa-apa. Perasaan apa yang kamu bicarakan? Selama Tuan Muda Ye tertarik padamu itu sudah cukup. Xiao, kita nak buat gerbang naga dah. Saat itu kita akan membutuhkan dukungan dari 4 keluarga berpengaruh tingkat atas. Dengan persetujuan mereka, kita baru bisa dipromosikan menjadi keluarga tingkat pertama. Kita butuh bantuan Tuan Muda Ye. Demi keuntungan keluarga, untuk membuat putrimu sendiri menikahi seseorang yang tidak dia sukai, apakah kau menjual putrimu? Kamu, Xiao Linglong, lihat, ini kekasih yang kamu temukan. Beginikah caramu berbicara padaku? Ibu, Chen An tidak bermaksud begitu. Kamu tidak perlu membelanya. Bukankah yang aku katakan itu benar? Tuan Muda Ye adalah tuan muda dari keluarga bangsawan terkemuka. Pernikahan yang setara secara sosial adalah pasangan yang sempurna dengan Linglong kita. Bahkan jika Linglong kita menikah ke keluarga Ye, itu masih akan dianggap menikah ke atas. Lagi baik daripada kawin dengan kau yang tak gunakan. Ibu, aku, Linglong, ibu tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apa maksudmu. Kalau kau masih nak kawin dengannya lagi, tidak ada kesempatan lagi. Pada pertemuan kemarin, Ye Feng juga ada di sana. Apa Yi? Tuan Muda Yi tahu bahwa kalian berdua mendaftarkan pernikahan kalian. Persekutuan antara kedua keluarga kita batal. Kalau begitu perjamuan gerbang naga. Tidak, cepat ceraikan orang tak berguna ini. Lalu ikut aku ke keluarga Ye untuk meminta maaf. Ayo ikut aku ke keluarga Ye. Aku tidak mungkin menceraikan Chen An. Dan aku tentu tidak akan pergi memohon pada Ye Feng. Linglong, ibu tahu kamu bangga. Tahu kamu tidak suka memohon pada orang lain. Hanya saja ini menyangkut keluarga Xiao kita. Bolehkah kita berjaya naik jati keluarga kelas 1? Ini adalah masalah yang sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Ayo pergi. Aku tidak setuju. Ya? Cukup. Pernikahan Linglong dan Chen An disetujui olehku. Tuan Besar, apakah Anda mulai pikun? Ini akan menyinggung keluarga Ye. Keluarga Xiao kami mencapai hari ini karena itu bergantung pada usaha keluarga Xiao sendiri, bukan pada persetujuan siapapun. Pada perjamuan gerbang naga, aku akan secara pribadi mengumumkan pernikahan Linglong dan Chen An. Tuan Besar Anda. Karena Tuan Besar sudah setuju, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun saya punya satu syarat. Syarat apa? 3 hari lagi kat perjamuan gerbang naga. Jika Chen NC tak berguna ini bisa mempersembahkan hadiah ucapan selamat yang menempati posisi pertama, maka saya akan menyetujui pernikahan kalian. Maksud kau dapat tempat pertama itu apa? Ibu, kamu jelas-jelas menyulitkan Chen An. Aku tidak setuju. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, hak apa yang dia miliki untuk menikahi putriku? Pada perjamuan gerbang naga, semua keluarga bangsawan besar Jiangcheng akan datang bagi hadiah. Kamu Chen En hanyalah seorang pemulung. Hal baik apa yang mungkin bisa kamu persembahkan? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku pasti akan mempersembahkan hadiah ucapan selamat yang memuaskanmu. Saya harap begitu. Chen An, demi aku. Apakah kamu bersedia melakukan apa saja? Selama aku bisa menikahimu dan menjadikanmu istriku, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Seribu liang emas, harta langka dan permata eksotis. Ibu, Linglong, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa begitu banyak orang mengirim hadiah ucapan selamat ke keluarga kita? Ibu, semua ini berkat Chen An. Aku belum pikun. Pengumpul sampah bau ini. Kredit apa yang mungkin dia miliki? Ibu, aku tidak berbohong padamu. Apa kau lupa Gubernur Han tadi malam? Dan para tuan lainnya? Bagaimana sikap mereka terhadap Chen An? Tentu saja aku tahu. Itu hanyalah sandiwara yang mereka lakukan. Aku ingat sebelum aku pingsan. Aku jelas mendengar. Gubernur Han mengatakan bahwa keluarga Shao kami sama sekali tidak bisa menjadi keluarga kelas 1. Benar.
Sekarang keluarga Shao kami The sudah film menjadi was keluarga kaya raya translated tingkat and atas. narrated Mereka by ini M siapa Media. sebenarnya? Ibu kau salah paham. Merekalah yang mendukung keluarga Xiao kita untuk menjadi keluarga kaya raya papan atas. Semua ini karena Chen An. Jangan coba-coba membodohiku lagi. Apa kau pikir aku tidak tahu? Aku sudah pergi dan bertanya. Keluarga Yi menyinggung Tuan Gubernur. Terpaksa menyerahkan aset ke keluarga Shao kami untuk melindungi diri mereka sendiri. Kau tak berguna. Beraninya kau mengambil pujian Tuan Gubernur. 10 orang sepertimu tidak akan cukup untuk mati. Putri, cepat ceraikan si tak berguna ini. Keluarga Shao kami tidak lagi. Keluarga Shao yang dulu, si tak berguna ini. Dia sama sekali tidak pantas tinggal di keluarga kami. Ibu kau benar-benar tidak masuk akal. Putri, apakah kau linglung? Keluarga Shao kini jadi keluarga kaya tingkat atas. Dan juga telah mendapatkan penghargaan tinggi dari Tuan Gubernur. Katakan padaku, bagaimana kau masih bisa bersama orang tak berguna seperti itu? Bersama. Ceraikan, kau harus bercerai. Itu tidak akan berhasil. Aku baru saja menyerahkan diriku pada Linglong. Tidak bisa menikmati lalu menyangkalnya. Benar. Aku Xiao Linglong dalam hidup ini. Milik Chen An. Ada begitu banyak pemuda berbakat di Jiangcheng. Kenapa kau harus bersikeras? Menggantungkan diri pada pohon berleher bengkok ini. Jika tidak ada Tuan Muda Ye, masih ada Tuan Muda Han dan Tuan Muda Tang. Kemarin saya mengumumkan di perjamuan Gerbang Naga. Pernikahan Linglong dan Chen An. Undangan juga telah dikirim ke semua keluarga di Jiangcheng. Masalah ini tidak dapat diubah. Bagaimana kau bisa mengirim undangan tanpa persetujuanku? Aku tidak setuju. Paling buruk aku akan pergi ke setiap keluarga satu persatu dan mengambil kembali undangan-undangan itu. Bagaimanapun putriku tidak bisa menikahi si tidak berguna ini. Tuan Gubernur juga menerima undangan. Apakah kau akan mengambilnya darinya? Apa Tuan? Tuan Gubernur juga menerima satu. Benar. Tuan Gubernur datang minta undangan. Dia pasti akan hadir di pernikahan? Diminta secara pribadi. Anggap saja kau beruntung kau si tidak berguna. Telah berhasil naik ke keluarga Xiao. Ibu jadi maksudmu. Kau setuju? Setuju. Aku belum setuju. Keluarga kita sekarang adalah keluarga tingkat atas. Dan juga telah mendapatkan penghargaan tinggi dari Tuan Gubernur. Jika putriku akan mengadakan pernikahan, itu harus diadakan di Istana Puncak Awan. Istana Puncak Awan. Benar, jika dia tak dapat Istana Puncak Awan, maka masalah ini batal. Ibu, kau melakukan ini. Kau jelas hanya mempersulit Chen An. Kau jelas tahu tempat. Macam apa Istana Puncak Awan itu? Istana Puncak Awan kedengarannya cukup bagus. Ibu, jika kau ingin menguji Chen An, kau seharusnya mencari sesuatu yang lebih praktis. Istana Puncak Awan. Bahkan 4 keluarga besar Jiangcheng harus memesan jauh-jauh hari untuk masuk. Apalagi mengadakan pernikahan di sana. Aku tidak peduli tentang itu. Bukankah kau bilang si tidak berguna ini sangat mampu? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu sempurna untuk adakan pernikahan istrinya. Chen An, apa kau tidak tahu bahwa Istana Puncak Awan ini sama sekali tidak mungkin didapatkan? Bukankah kau bilang dia sangat mampu? Jika bahkan keluarga Shao kami naik menjadi keluarga tingkat atas, semuanya adalah perbuatannya, maka mengamankan Istana Puncak Awan yang sederhana ini seharusnya menjadi masalah sederhana, bukan? Sistem-sistem. Memesan Istana Puncak Awan. Apa itu mudah? Istana Puncak Awan rumahmu, kau bisa masuk keluar sesukamu. Rumahku, apa maksudmu dengan ini? Ibu, kau jelas-jelas membuat permintaan yang mustahil. Kondisi ini memang agak berlebihan. Saya sudah bertahun-tahun di Jiangcheng. Dan saya belum pernah mendengar ada yang mengadakan pernikahan di Istana Puncak Awan. Putriku memiliki status bangsawan. Dia seharusnya memiliki pernikahan yang luar biasa. Diadakan di sana. Bukankah seharusnya begitu? Ibu kau. Tentu saja istriku memiliki status bangsawan. Jadi tentu saja dia harus. Linglong, jangan khawatir. Serahkan Istana Puncak Awan padaku. Aku akan beri pernikahan paling tak terlupakan di Jiangcheng. Tidak, bukan seluruh. Pernikahan paling tak terlupakan di Daxia. Chen An, mungkin lupakan saja. Istana Puncak Awan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita pesan. Aku akan kembali bicara dengan ibuku lagi. Mari kita ubah lokasi pernikahan kita. Sudah menjadi pengorbanan bagimu untuk menikahiku.
Aku tak bisa biarkanmu menderita ketidakadilan di pernikahan. Aku ingin menjadikanmu wanita paling bahagia. Pernikahan kita akan diadakan di sini. Kenapa mereka ada di sini? Situasiku saat ini semuanya karena dia. Tunggu saja, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Kau ingin menikah di sini? Kau benar-benar berani mengatakan itu? Istana Puncak Awan, bahkan tamu terhormat dari keluarga besar, tidak bisa tinggal di sini. Kau pikir kau pantas? Ye Feng, kenapa kau ada di sini? Bukankah itu semua berkat dia? Tunggu saja kau. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kau sudah jadi seperti ini. Masih saja sombong. Tidak akan membiarkan ini begitu saja. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau menyarankan? Kau masih bisa melompat dan memukul lututku. Chen An kau. Kemampuan bisnismu benar-benar buruk. Bahkan tidak sebaik pemulung. Tidak mendapatkan sepeser pun. Aku tak tahan lihat orang lain menderita. Chen An, jangan keterlaluan. Sisakan jalan untuk pertemuan berikutnya. Ketika kau mempersulitku saat itu, mengapa kau tidak mengatakan kata-kata ini? Jika kau memikirkannya, kau tidak akan seperti ini. Tuan muda ini berbeda darimu. Tuan muda ini memiliki status bangsawan. Tak guna macam kau bandingkan diri. Ya memang. Tuan muda pengemis bangsawan. Ambil uang busukmu itu. Tuan muda ini tidak butuh sedekahmu. Jangan salah paham. Aku tidak memberimu sedekah. Jangan lupa. Kau masih harus berada di Jiangcheng. Mengemis selama 3 tahun. Tidak kurang 1 hari pun. Jika kau mati kelaparan lebih awal, seluruh keluarga Yirmu dan ayahmu semua harus datang ke sini dan berlutut untukmu. Ayo pergi. Enya, ini uangku. Semua pengemis. Apa yang kau pura-purakan? Seorang pecundang dengan kaki patah. Mati saja. Hentikan. Di dalam istana Puncak Awan. Tuan Gubernur. Pergi. Hamba-hambamu Wang Peng. Wunana, kami memberi hormat kepada Tuan Gubernur. Kami memberi hormat kepada Tuan Gubernur. Apakah kalian berdua tahu? Tuan Chen An. Kami mengenalnya. Dia adalah teman sekelas kami. Tapi kami tidak terlalu akrab. Sangat bagus, mulai hari ini. Istana Puncak Awan akan dikelola oleh kalian berdua. Semua urusan. Apakah kalian tidak bersedia? Bersedia, tentu saja bersedia. Terima kasih banyak Tuan Gubernur. Terima kasih banyak Tuan Gubernur. Kami pasti akan mengelola Istana Puncak Awan dengan baik. Mohon yakinlah tuanku. Bagus, hari ini, 2 tamu terhormat akan tiba. Kalian harus memastikan penyambutan yang layak dan memenuhi semua persyaratan. Baiklah. Ya. Ya. Tuan Gubernur, bagaimana mungkin dia mengenal sampah itu Chen En? Mungkinkah Xiao Linglong yang bertekad menikahi Chen En dan menghancurkan kekuasaan kelas elit, dan Tuan Gubernur mengetahuinya? Tidak heran aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak terlalu akrab dengan Chen An, dan Tuan Gubernur mengatakan itu bagus. Pasti karena kau dan aku. Perbuatan heroik kami menolak Chen An sampai ke kediaman Tuan Gubernur. Tuan Gubernur tahu bahwa kau dan aku memiliki rasa keadilan yang tinggi. Jadi dia menunjuk kami untuk mengelola Istana Puncak Awan ini. Jangan anggap keluarga Xiao kini keluarga kaya tingkat atas. Jika mereka membuat marah Tuan Gubernur, satu kata darinya bisa hapus semua dari keluarga Xiao. Di Jiangcheng sejak zaman dahulu, siapapun yang ingin melanggar aturan dan menghancurkan kelas elit tidak pernah berakhir dengan baik. Kami akan segera tidak akan mengabaikan tamu terhormat yang disebutkan oleh Tuan Gubernur. Selama tamu terhormat puas, posisi keluarga Xiao saat ini sebagai keluarga kaya akan menjadi milik keluarga Wangku. Tuan muda Wang benar-benar mengesankan. Aku benar-benar tidak salah pilih waktu itu. Tuan muda Wang ada seorang pria dan seorang wanita yang telah memasuki Istana Puncak Awan. Mungkinkah itu tamu terhormat yang disebutkan oleh Tuan Gubernur sudah tiba? Ayo pergi. Cepat ke sana. Jangan mengabaikan tamu terhormat. Baiklah. Chen En Shao Linglong. Apa yang kalian lakukan di sini?
Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik, bersujud dan meminta maaf. Lalu pergi dari sini. Tempat ini membutuhkan reservasi. Aku akan pergi sekarang. Tidak. Ini rumahku. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Muda Wang sekarang. Manajer Istana Puncak Awan ini. Semuanya di sini. Berada di bawah manajemen Tuan Muda Wang. Wang Pan. Kau sekarang manajer Istana Puncak Awan. Tentu saja. Terkejut. Apakah ini di luar dugaan? Kudengar keluarga Saumu sekarang sudah menjadi keluarga kaya raya papan atas di Jiangcheng. Tapi di hadapan Tuan Muda Wang saat ini, kau masih belum pantas. Manajer kecil yang begitu besar. Chanean kau rakyat jelata. Bahkan jika kau dekat dengan keluarga Xiao, kau tetaplah rakyat jelata. Dibandingkan dengan kami bangsawan sejati. Sebagai perbandingan, masih ada kesenjangan yang signifikan. Bangsawan. Kalian semua. Selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik, bersujud dan meminta maaf. Kau, Tidak. Kalian para pewaris generasi kedua yang kaya. Apa kalian tidak punya trik baru? Selalu bersujud. Dan meminta maaf. Aku bosan mendengarnya. Ngomong-ngomong, karena kita semua teman. Linglong dan aku akan menikah dalam setengah bulan. Menurutku tempat ini cukup bagus. Lingkungannya cukup cocok. Aku sudah memesan tempat ini. Teman, jangan mencoba mengaku kerabat. Aku tidak punya teman rakyat jelata sepertimu. Dan kau ingin mengadakan pernikahanmu di sini. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjaga gerbang di sini. Benar-benar delusi. aku bicara padamu berdua. Kalian dengar aku. Rakyat jelata tetaplah rakyat jelata. Biar ku beritahu. Ini adalah Istana Puncak Awan. Tempat ini tidak terbuka untuk umum. Bahkan jika keluarga berpengaruh teratas Jiangcheng datang, mereka tidak akan bisa masuk gerbangnya, apalagi pecundang sepertimu. Betapa menyedihkan. Masih muda, tapi sudah buta. Bukankah kita baru saja masuk? Tidak bisakah kau lihat kau buta? Itu karena kami. Kau beruntung. Cepat bersujud dan pergi dari sini. Jangan mengotori lantai Istana Puncak Awan. Tidak peduli sebagus apapun tempat itu tetap untuk ditinggali manusia. Kau benar. Hanya saja sampah sepertimu masih bisa dianggap manusia. Sudah kubilang sebelumnya, orang juga terbagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Seorang pecundang yang memungut sampah sepertimu tidak berbeda dengan anjing liar di jalanan. Istriku. Dia memarahiku. Bantu aku memberinya pelajaran. Wang Pan. Jaga sikapmu. Pecundang tetaplah pecundang. Hanya mampu bersembunyi di balik seorang wanita. Xiao Linglong dulu. Aku mungkin sedikit menghormatimu. Tapi sekarang, aku telah disukai oleh Tuan Gubernur. Di depanku. Kau hanyalah seekor semut. Dan kau, jangan pikir cuma karena kau hidup dari keluarga Xiao. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Rakyat jelata akan selalu menjadi rakyat jelata. Apa yang mengalir di tulangmu adalah darah rendahan. Aku hanya suka hidup dari orang lain. Hal-hal lain. Aku tidak terbiasa makan. Sehari sebagai rakyat jelata. Selamanya rakyat jelata. Seorang pemulung. Masih berfantasi untuk masuk ke kalangan bangsawan yang kuat. Kurasa itu tidak mungkin dalam hidup ini. Pergi dari pandanganku sekarang. Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Kemarin keluarga Wang bangkrut. Kalian semua sudah lupa bukan? Ye Feng mengatakan hal yang sama padaku kemarin. Sekarang dia memungut sampah di pintu masuk. Keluarga Ye sudah tiada. Ye Feng tidak lebih dari seorang pengemis yang dicemooh semua orang. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku telah disukai oleh Tuan Gubernur. Keluarga Wangku akan jadi lebih mulia dari sebelumnya. Tepat sekali, tepat sekali. Status Tuan Muda Wang kami saat ini bahkan lebih kuat dari keluarga yang dulu. Aku menasihatimu agar tidak tahu berterima kasih. Mau memukulku? Kau harus bertanya pada istriku, apakah dia setuju.
Chen En, jangan seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tuan muda Wang kami hanya dengan satu kata sekarang bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan muda ini kini orang kepercayaan Tuan Gubernur. Jarak antara kau dan aku seperti jurang yang tak bisa dilewati. Mengesankan. Sekarang kau ingin menjilatku. Terlambat. Sekarang kita selesaikan semua dendam lama dan baru bersama. Wang Peng, jangan keterlaluan. Meskipun kau adalah manajer Istana Puncak Awan. Jadi kenapa kau juga tidak bisa menindas suamiku? Aku ingin kau sekarang untuk segera meminta maaf kepada Chen An. Minta maaf padanya. Baiklah, kau tunggu saja. Menerobos masuk ke Istana Puncak Awan sudah merupakan kejahatan besar. Aku sudah memberitahu kediaman Tuan Gubernur. Saya akan meminta maaf padanya dengan layak. Apakah prajurit kediaman Tuan Gubernur sangat kuat? Prajurit kediaman Tuan Gubernur adalah pengawalnya. Setiap kali mereka dikirim tidak ada yang dibiarkan hidup. Jadi kau tahu prajurit Tuan Gubernur tak biarkan siapapun hidup. Anggap kau agak berpengetahuan. Sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan ini. Xiao Linglong, bagaimana kalau kau menghabiskan malam bersamaku? Aku bisa mengampuni nyawamu. Beraninya kau bermimpi. Pernikahan Chen An tak akan dilangsungkan di sini lagi. Ayo pergi. Mengapa pergi? Pernikahan ini. Aku Chen An pasti akan melaksanakannya. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Istana Puncak Awan. Ini adalah istana kekaisaran The tertinggi. film was Kau pikir translated kau siapa? and narrated by Apa M. kau kaisar Media. atau putra kaisar? Sekarang kau menyebutkannya. Aku hampir mengira aku putra kaisar. Kau berhentilah bermimpi. Kau bahkan tidak layak menjilat sepatu kaisar. Tepat sekali. Kau hanya pantas menjilat sepatunya. Chen An, aku memberitahumu. Tuan Gubernur telah menugaskanku untuk mengurus semua yang berkaitan Istana Puncak Awan. Selama aku di sini, kau bisa lupakan mengadakan pernikahan ini. Dalam 3 menit. Aku akan menunjukkan padamu bahwa yang kau sebut Tuan Gubernur itu akan muncul di sini. Secara pribadi setuju membiarkanku mengadakan pernikahanku di sini. Chen En, lamunan macam apa yang sedang kau alami sekarang? Kau rakyat jelata. Apa kau tahu status macam apa yang dimiliki Tuan Gubernur? Di Jiangcheng Tuan Gubernur itu seperti surga. Bahkan jika semua keluarga teratas Jiangcheng datang di hadapan Tuan Gubernur, mereka tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Chen An, kau hanyalah orang tak berguna pemungut sampah. Beraninya kau berbicara begitu lancang di sini. Menghina Tuan Gubernur. Kami akan ubah pernikahanmu jadi pemakaman. Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Awalnya kalian menyuspek Istana Puncak Awan. Kalian berdua mati saja sudah cukup. Tapi sekarang kau berani menghina Tuan Gubernur. Kau pantas seluruh klanmu dihukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Di mana para penjaga istana? Manajer Wang, apa yang terjadi? Dua rakyat jelata ini berani menghina Tuan Gubernur. Tangkap mereka semua. Apel, berani menghina Tuan Gubernur, kau mencari mati. Serang ya. Chen An, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Tidak apa-apa, tunggu sampai kau di penjara. Baru kita lihat apakah mulutmu masih sekeras itu. Cepat tangkap mereka. Semuanya berhenti. Beraninya kau. Apa yang kalian lakukan? Melapor kepada Tuan Gubernur. Dua orang ini membuat masalah di sini, menyusup ke Istana Puncak Awan, dan masih berani bertindak lancang di sini. Benar, seseorang di sini berbicara dengan sombong. Ingin adakan pernikahan di sini satu hal, tapi mereka berani hina Tuan Gubernur dan Tuan Kaisar. Mereka pantas dibasmi 9 generasi. Jam berapa ini, dan kau masih makan tebu? Tuan Chen, mohon tenangkan amarahmu. Bukankah sudah kubilang bahwa dua tamu terhormat akan tiba hari ini? Beginikah caramu memperlakukan tamu terhormat? Tuan Gubernur, dua tamu terhormat itu belum tiba. Sebaliknya dua orang ini membuat masalah di sini. Aku akan segera menyingkirkan mereka. Cepat bertindak. Tuan Gubernur akan marah. Wang Peng, apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah salah satu tamu terhormat?
yang disebutkan Tuan Gubernur. Lancang. Di depan Tuan Gubernur, kau berani omong kosong di sini. Bahkan berani menyamar sebagai tamu Tuan Gubernur. Seekor semut ingin sejajar naga. Konyol. Chen An. Kau tahu tak menyinggung Tuan Gubernur. Bisa musnahkan 9 generasi keluargamu. Pemusnahan 9 generasi. Chen En, Tuan Gubernur sudah sangat marah. Berlututlah di hadapannya dan akui kesalahanmu sekarang. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjingmu. Atau mungkin aku harus berlutut padamu. Tuan Chen. Tuan Gubernur, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Jika kau ingin menghukum, maka hukum saja. Jika kau ingin memukul, maka pukul saja. Aku Xiao Linglong akan menanggung semuanya sendiri. Tentu saja kau Xiao Linglong harus dihukum. Chen An kau juga tidak akan lolos. Tunggu apa lagi, cepat bertindak. Kau bajingan. Beginikah caramu memperlakukan Tuan Chen? Apa maksudmu dengan ini? Aku mencoba menjunjung tinggi martabatmu. Maafkan saya Tuan Chen. Aku telah mengganggu kalian berdua. Aku tiba terlambat. Mohon hukum saya Tuan Chen. Bukankah aku baru saja bilang, aku belum berlutut? Baiklah Tuan Chen, mohon tenangkan amarahmu. Tuan Gubernur, kau terlalu sopan. Tuan Gubernur, ini hanyalah sampah yang memungut sampah. Kau tidak perlu terlalu sopan. Kau bodoh buta. Kau tak kenali tamu terhormat di depanmu. Chen En adalah tamu terhormat. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Memungut sampah di pinggir jalan. Bagaimana mungkin rakyat jelata jadi tamu terhormat? Tuan Gubernur, saya tahu keluarga Xiao baru saja dipromosikan menjadi keluarga kaya raya tingkat atas di Jiangcheng. Tapi kau adalah Tuan Gubernur. Di depanmu dia hanyalah seekor semut yang kaya mendadak. Kau tidak perlu terlalu mementingkannya. Apakah kau pikir dua orang ini menjadi tamu terhormat? Karena keluarga Xiao. Bukan karena keluarga Xiao. Mungkinkah karena Chen Ansi tak berguna itu? Tidak bisa diajari. Itu karena Tuan Chen. Sehingga keluarga Xiao menjadi tamu terhormat. Tuan Chen, dua orang ini telah mengganggu kalian berdua tamu terhormat. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya mereka ditangani? Dia baru saja bilang, dia akan memusnahkan 9 generasiku. Bagaimana jika aku memusnahkan seluruh klanmu? Kau menyusup ke istana puncak awan, menghina Kaisar dan Tuan Gubernur. Dengan gabungan tuduhan ini, bahkan memusnahkan seluruh klanmu dianggap ringan. Diam dan berlutut. Tuan Gubernur, kau pasti salah. Bagaimana kau buatku berlutut pada orang tak berguna ini? Apa kau sudah lupa? Kau baru saja berlutut padaku beberapa hari yang lalu. Tuan Chen, aku salah. Aku buta. Aku sombong. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuniku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan bersujud padamu. Bagaimana mungkin aku berlutut padamu? Orang tak berguna ini. Cukup. Meski menghadapi kematian kau masih keras kepala. Penjaga, seret dia keluar. Aku adalah manajer istana puncak awan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Bodoh. Posisimu sebagai manajer istana puncak awan diberikan oleh Tuan Gubernur ini. Tuan Gubernur ini bisa memberimu kemuliaan. Dan juga bisa mengambilnya kembali. Mengerti? Tentu saja kau bisa. Tapi apakah kau berani? Berhenti bicara sekarang. Apa yang kau katakan? Beraninya kau membantah Tuan Gubernur. Cepat minta maaf kepada Tuan Gubernur. Minta maaf. Apa yang perlu ditakutkan? Wang Peng, kamu gila. Beraninya kau membantah Tuan Gubernur. Apa kau ingin mati? Jangan seret aku ke dalam ini. Hanya seorang Tuan Gubernur belaka. Kau mungkin takut tapi aku tidak. Chen An, aku memberitahumu. Jangan pikir cuma karena didukung Tuan Gubernur. Aku takut padamu. Mengapa kau melihatku? Terus bicara. Aku juga ingin mendengar mengapa kamu tidak takut. Chen An, kau tidak akan sombong lebih lama lagi. Hanya seorang Tuan Gubernur belaka. Dia tidak bisa menyentuhku. Kalau begitu Tuan Gubernur ini ingin melihat. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Untuk tidak takut pada Tuan Gubernur ini. Otoritasmu sebagai Tuan Gubernur hanya berlaku di Jiangcheng. Ini adalah kediaman kekaisaran kaisar. Meskipun dibangun di Jiangcheng, kau hanyalah seorang penjaga. Itu masuk akal. Kau tahu cukup banyak.
Jadi begitu. Tuan Muda Wang benar. Makhluk macam apa kaisar itu? Keberadaan tertinggi dan tak tertandingi. Kau hanya seorang tuan gubernur. Hak apa yang kau miliki di istana puncak awan ini? Untuk menjamu orang luar? Tepat sekali. Kaisar bisa memberimu posisi tuan gubernur. Dan begitu pula, kaisar juga bisa mengambilnya kembali. Menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menghibur rakyat jelata. Ada apa tidak bisa bicara sekarang? Apa kau berani menyentuhku? Di bawah kaisar. Semua hanyalah semut. Tuan muda ini adalah juru bicara kaisar. Saat memukul anjing, harus pertimbangkan pemiliknya. Kau seorang tuan gubernur belaka. Bahkan jika penguasa negara datang, dia tidak akan berani menyentuhku dengan mudah. Orang ini benar-benar sudah gila. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Bodoh besar. Kau. Chanen kau pecundang. Meski kematian dekat kau masih bicara begitu. Tuan Gubernur, istana puncak awan ini. Apakah ini benar-benar kediaman kekaisaran Tuan Kaisar? Ya, tentu saja. Kalau begitu, semua yang dikatakan Wang Pang itu benar. Xiao Linglong, kau takut sekarang bukan? Chen An, kau rakyat jelata rendahan. Berani adakan pernikahan di kediaman kaisar. 10 keluarga Xiaopo tak cukup bayar ini. Linglong. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Jika terjadi padamu, bagaimana aku bisa tenang? Tuan Gubernur, aku Xiao Linglong. Bersedia menawarkan semua aset keluarga Xiao. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta dariku. Istri. Keluarga Xiao adalah seluruh hasil jerih payah hidupmu. Asalkan itu bisa menyelamatkanmu. Jangankan semua aset keluarga Xiao. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku juga bersedia. Nona Xiao sebenarnya. Memang tidak. Sekarang sudah terlambat. Harta benda keluarga Xiao. Apakah itu masih milikmu sekarang? Tuan Kaisar berhak untuk menyita semua milik keluarga Xiaomu. Xiao Linglong, beraninya kamu untuk benar-benar berani mengambil sesuatu yang sudah menjadi milik Tuan Kaisar dan memberikannya kepada Tuan Kaisar. Tuan Gubernur, Chen An dan aku sungguh tidak sengaja menghina Tuan Kaisar. Asalkan Chen An bisa diampuni, aku bersedia melakukan apa saja. Jangan pedulikan mereka. Mereka gila. Benar, ini gila. Mereka berani memfitnah Tuan Kaisar. Tragis. Kalian semua bosan hidup. Betapa terhormatnya sosok Tuan Kaisar. Apakah aku berani bercanda soal dia denganmu? Tepat sekali. Tuan Muda Wang selalu patuhi aturan keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin dia melanggar atasannya dan menyinggung Tuan Kaisar? Semua yang dikatakan Tuan Muda Wang tidak mengandung satupun kebohongan. Kau tamat. Aku sudah sering melihat orang yang berbohong dan menipu orang lain. Berbohong untuk menipu orang lain itu satu hal. Tapi menipu diri sendiri, ini memang pertama kalinya aku melihat. Kematian sudah dekat. Kau masih menyindir di sini. Apa kau mencari mati? Penjaga istana. Dengan wewenang Tuan Kaisar, aku perintahkanmu. Tangkap mereka semua. Kau benar-benar gila. Wang Pang, apakah kalian berdua tahu? Aku Tuan Gubernur bertindak atas perintah Tuan Kaisar. Untuk menjamu Tuan Chen. Tidak mungkin. Rakyat jelata pemungut sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Tuan Kaisar? Betapa terhormatnya sosok Tuan Kaisar. Bagaimana mungkin dia mengenal orang seperti itu? Sosok terhormat itu tepat di depan matamu. Namun kau buta. Seekor naga sejati. Bagaimana Chen An bisa seperti naga sejati? Dia jelas hanya seekor loch busuk. Karena kau mencari mati. Aku akan membiarkanmu mati dengan memahami alasannya. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Chen An, jangan. Tuan Chen. Kita kan teman sekelas. Aku mohon tolong biarkan aku pergi ya. Awalnya aku tidak peduli. Kamu berani menakuti istriku dan berkomplot melawan keluarga Xiao. Kamu hanya mencari mati. Xiao Linglong.
Tolong bisakah kau memohon untukku pada Chen An? Aku mohon padamu Chen An, tolong biarkan aku pergi. Ada apa ini? Jangan hiraukan dia. Dia punya masalah di sini. Benar-benar. Tuan Muda Wang, Anda adalah juru bicara Kaisar. Bagaimana Anda bisa berlutut kepada sampah ini? Kau wanita sialan. Apa yang kau tahu? Istana Puncak Awan ini adalah rumah Tuan Muda Chen. Ini benar-benar rumahku. Cepat berlutut. Mohon Tuan Muda Chen bersamaku. Tuan Muda Chen. Mohon ampuni kami. Kami buta dan bodoh. Sedangkan aku hidup dari wanita. Tidak. Tuan Muda Chen. Orang yang begitu pici. Itu karena mulut lancangku. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon biarkan aku pergi ya. Baru saja. Aku tidak tahu perwakilan macam apa yang Kaisar kirim untuk menghukumku. Dan bagaimana dengan memusnahkan 9 generasiku. Tidak, itu salahku. Aku mohon tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Aku mohon tolong ampuni nyawaku. Apa pepatah itu lagi? Tabur angin tuai badai. Aku tidak ingin melihat mereka lagi di masa depan. Bawahan Anda mengerti. Pengawal. Seret 2 sampah ini keluar. Tuan Chen. Tuan Muda Chen Chen An. Aku mohon tolong biarkan aku pergi. Chen An, Wang Peng baru saja mengatakan, Istana Puncak Awan ini adalah rumahmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia mungkin ketakutan setengah mati. Ini adalah istana sementara Kaisar. Bagaimana ini bisa menjadi rumahku? Tidak, itu tidak benar. Aku mendengarnya dengan jelas barusan. Dan ekspresinya tidak terlihat palsu. Dia benar-benar ketakutan. Tuan Gubernur, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Chen mengadakan pernikahan Anda di sini kan? Jangan khawatir. Biaya untuk pernikahan sudah disiapkan untuk kalian berdua. Silakan. Ayo pergi. Kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Namun kesehatan Anda masih sangat baik. Memang, 20 tahun berlalu dalam sekejap. Saya tidak menyangka Anda begitu berprestasi. Di hadapan Anda, aku akan selalu menjadi junior. Kau sudah kembali The begitu film lama. was translated Tidakkah kau akan and memberitahu narrated anakmu by M Media. identitas aslimu? Aku awalnya berencana untuk memberitahunya. Tapi aku takut itu akan terlalu mendadak untuk dia terima. Tapi aku benar-benar tidak menyangka anak ini. Bahkan lebih luar biasa dari yang kubayangkan. Apa yang begitu luar biasa? Sama tidak tahu malunya, seperti dirimu dulu. Hidup menumpang para cucuku linglong. Dan begitu santai saja. Bagaimana bisa dia menggantungkan hidup padanya? Lagi pula, bukankah mereka sudah bertunangan? Bukankah begitu tuan tua? Pertunangan omong kosong macam apa itu? Sudah bertahun-tahun. Itu tidak berlaku lagi. Kebersamaan mereka hari ini adalah takdir mereka. Sudah ditakdirkan. Bukankah semua ini berkat perhatian Anda tuan tua? Aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang benar-benar bisa mengadakan pernikahan di Istana Puncak Awan. Itu benar-benar belum pernah terdengar. Keluarga Xiao baru saja naik menjadi keluarga terkemuka. Dan sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Masa depan mereka tak terukur. Bisa menghadiri perjamuan di Istana Puncak Awan. Hidupku sudah sempurna. Namun kita seharusnya berterima kasih kepada keluarga Xiao. Bukan keluarga Xiao yang seharusnya kalian berterima kasih. Bukankah keluarga Xiao yang mendapatkan Istana Puncak Awan? Tentu saja tidak. Orang yang bisa mengadakan pernikahan di Istana Puncak Awan hanyalah Tuan Chen. Status Tuan Chen mulia. Susah kita nak jumpa dia seumur hidup nih. Kita semua mendapat keuntungan dari pengaruh Tuan Chen. Apa kabarnya Chen An? Hanyalah orang biasa. Bisa menikahi wanita tercantik Jiang Cheng Xiao Linglong. Itu satu hal. Tapi bagaimana dia juga bisa mengadakan pernikahan di sini? Identitas Chen An ini mungkin luar biasa. Wanita tercantik Jiang Cheng. Anak ini lebih kuat dariku. Status Tuan Chen terhormat. Tentu saja dia lebih kuat darimu. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahan cucuku. Saya kakek ini menyatakan pernikahan ini resmi dibuka. Bagus. Bagus.
Grup Qiangsheng. Selamat kepada Tuan Qin dan Nona Xiao. Selamat menikah. Selamat. Ini adalah cek senilai lebih dari 10 miliar. Selamat kepada pengantin baru. Saya Feng tidak banyak yang bisa ditawarkan. Jadi saya akan mengirimkan 5 peti emas. Bagus-bagus. Keluarga Tan dan keluarga Song dari Jiangcheng mengucapkan selamat kepada Tuan Qin dan Nona Xiao dan mendoakan pernikahan yang bahagia. Semoga mereka segera memiliki keturunan mulia. Terima kasih banyak kepada semuanya. Hari ini adalah momen bahagia bagi keluarga Xiao kita. Tak kini. Tuan Gubernur telah tiba. Tuan Gubernur. Dia benar-benar di sini. Dengan dukungan Tuan Gubernur, perkembangan masa depan keluarga Xiao di Jiangcheng kemungkinan besar akan tak terhentikan. Tuan Gubernur, mendekatlah, jangan berdiri terlalu jauh. Jangan terburu-buru. Masih ada satu tamu terhormat yang belum tiba. Tamu terhormat lainnya. Tuan Gubernur, kursi ini untuk Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya, saya bersikeras. Undangan tambahan yang kuminta. Khusus untuk tamu terhormat ini. Bahkan Tuan Gubernur berkata, status tamu terhormat ini bahkan lebih mulia dari statusnya. Tokoh penting macam apa ini? Mungkinkah tamu terhormat yang disebutkan Tuan Gubernur itu berasal dari luar Jiangcheng? Tuan Gubernur menyebutkan. Mungkinkah itu tokoh legendaris itu? Benar. Hanya orang itu yang bisa membuat Tuan Gubernur menunjukkan rasa hormat sebesar itu. Cukup beruntung bisa melihat orang itu hari ini. Wajah aslinya hidupku sudah sempurna. Lihat. Orang itu sudah tiba. Tuan Kaisar Balai Naga Dacia telah tiba. Suara wanita ini. Mengapa persis seperti suara sistemku? Tuan Kaisar Balai Naga Dacia. Tamu terhormat terakhir ini. Itu benar-benar Tuan Kaisar. Status Tuan Kaisar di Dacia tidak berbeda dengan status Raja Negara. Bisa dibilang dia adalah orang terkemuka di Dacia. Dia adalah kaisar yang sendirian bunuh pasukan negara musuh, yang berkekuatan jutaan. Melihatnya sekali seumur hidup ini, benar-benar berkah 3 kehidupan. Rumor mengatakan bahwa Tuan Kaisar jarang muncul. Bahkan untuk pernikahan Putri Dacia, dia tidak hadir. Namun dia justru datang ke Jiangcheng untuk menghadiri pernikahan kecil ini. Setelah malam ini, Jiangcheng tidak akan lagi mentolerir keluarga Xiao. Bukankah kalian semua terlalu melebih-lebihkan? Dia hanya datang untuk menghadiri pernikahan, bukan? Apa yang orang biasa sepertimu pahami? Ini adalah Tuan Kaisar di Dacia. Dia berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Tuan Kaisar telah tiba. Itu berarti keluarga Xiao akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka Dacia. Sudah di depan mata. Ya, saya hanya orang biasa. Saya tidak mengerti apa-apa lagi. Tapi saya tahu bahwa makanan hari ini enak. Saya belum makan sebahagia ini selama bertahun-tahun. Sistem keluarga bangsawan ini sudah saatnya dihapuskan. Dia bukan Tuan Kaisar. Hantu omong kosong, apa yang kau ucapkan? Dia adalah pengawal pribadi Tuan Kaisar. Tidakkah kau ingat? Benar. Saya ingat sekarang. Suara di telepon itu adalah suaranya. Lalu siapa Tuan Kaisar? Pertunjukan yang begitu megah. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Tuan Kaisar, Tuan Kaisar. Dia adalah Tuan Kaisar. Kalau macam tuh saya baru cakap tak sopan dengan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menonjolkan diri? Salam Tuan Kaisar. Salam Tuan Kaisar. Paman Shio tidak perlu terlalu formal. Chen An, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepat dan beri hormat kepada Tuan Kaisar. Ayah kamu tidak mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Ini adalah Tuan Kaisar. Tuan Kaisar. Mohon maafkan saya. Suami saya dia. Dia ayahku. Fotonya tergantung di dindingku. Dasar bocah. Semuanya silakan berdiri. Terima kasih Tuan Kaisar. Terima kasih Tuan Kaisar. Aku mengerti sekarang.
Jadi tidak pernah ada sistem yang membuat sesumbar menjadi kenyataan. Semuanya adalah kamu di belakangku, membantuku mencapainya. Linglong, jika aku bukan Tuan Kaisar, apakah kau masih bersedia menikah dengan Chen An? Tentu saja saya akan. Dasar bocah. Jika aku bukan Tuan Kaisar, dan Linglong bukan putri sulung keluarga Xiao, apakah kau masih bersedia? Bersedia. Dasar bocah. Semuanya saya adalah Tuan Kaisar Balai Naga. Hari ini, saya mengeluarkan dekret terakhir Tuan Kaisar. Berlaku mulai sekarang. Dasia hapuskan sistem keluarga bangsawan. Tak bisa tinggi rendah bangsawan jelata. Semua orang setara. Selamanya bebas dari pembagian kelas. Mengikuti perintah ini, Dasia tidak akan lagi memiliki keluarga bangsawan. Dan Balai Naga tidak akan lagi memiliki seorang kaisar. Kau dan aku semua adalah orang biasa. Semuanya kalian boleh bubar. Kami dengan hormat mematuhi perintah Kaisar. Tuan Kaisar telah menghapuskan sistem bangsawan. Ayah, kamu benar-benar bijaksana. Linglong, bocah itu sudah memanggilnya ayah. Kenapa kau belum mengubah panggilanmu? Ayah,